Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kita di channel Ngopi di Kota, Ngobrol PPI di Kota Praja. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan sebuah software dari WHO, namanya tercantum di atas ini ya, WHO Net. Jadi software ini adalah software untuk membuat antibiogram atau ada yang menyebut sebagai peta kuman. Nah, kita tanpa berpanjang lebar, jadi kita akan mulai melakukan searching ya, tentang software ini dan nantinya akan menginstal serta mengisi untuk datanya. Jadi tahap pertama di video kali ini adalah terkait dengan sampai pengisian data. Saya izin share screen. Baik. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam lembar Google atau situs pencarian Google dan di situ Bapak Ibu akan melihat ada WHO Net. Jadi tulisannya adalah WHO Net. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengklik WHO Net Microbiology ini ya, whonet.org. Bapak Ibu bisa klik dan ketemulah software ini. Ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, beberapa pilihan untuk instalasinya. Ada yang 32-bit installation, 32-bit installation dan 64-bit installation. Jadi 32-bit dan 64-bit ini nanti tergantung dari tipe atau spesifikasi dari Excel. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus melihat ke Microsoft Excel. Ya. Di situ nanti ada profil untuk melihatnya. Ya. Saya coba perlihatkan untuk Excel-nya dulu ya. Ya. Jadi saya akan tampilkan untuk Excel-nya. Ya. Ya, ini ada Excel. Kalau awal kita buka seperti ini, Bapak Ibu klik ke account, ya, di account. Nah, kemudian di sini ada About Excel. Diklik About Excel. Nah, di sini akan muncul lembaran seperti ini dan dilihat paling atas ya, yang Microsoft Excel 2019. Nah, di sini ada 64 bit. Artinya saya akan menginstal yang 64 bit. Baik. Saya akan install yang 64 bit nantinya ya. Nah, ini berarti saya akan install ini 64 bit installation. Saya klik. Nah, ini akan mengunduh dahulu ya, akan mengunduh terlebih dahulu dan nantinya Bapak Ibu akan terinstall. Setelah itu menginstalnya sebetulnya biasa saja. Setelah terunduh kemudian diinstal biasa. Jadi next gitu ya. Kemudian setelah itu nanti akan muncul ya, akan muncul finish. Ya, setelah finish nanti akan muncul software, gambaran software seperti ini, folder WHO Net 2021. Nah, itu ada dua, yaitu Backlink dan WHO Net 2021. Ini karena kebetulan saya sudah terinstall, maka saya akan tunjukkan seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa mengklik yang WHO Net 2021. Ya. Saya akan coba share screen kembali. Baik. Nah, ini adalah tampilan WHO Net 2021. Jadi di sini ada New Laboratory, Open Laboratory, Modify Laboratory, Copy Laboratory, Delete untuk menghapus. Kemudian ini bahasa untuk memilih bahasa. Nah, Bapak Ibu
untuk yang WA Online 2021 ini memang dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan yang WA Online 2022 sudah atau segera rilis dan ada pilihan yang langsung bahasa Indonesia. Tapi tidak masalah, ini pun juga bisa kita klik di sini, kemudian kita merubah ke Indonesia. Ya, kecuali yang dipesan di message ini dia dalam English. Oke. Nah, kemudian di sini kebetulan saya sudah mengisi beberapa lab ya. Ini adalah guru Indonesia yang sempat untuk latihan juga. Tapi untuk video ini saya akan membuat laboratorium baru. Ya. Kita klik di New Laboratory. Artinya Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan ini akan membuat lab baru. Ya, membuat lab baru, data baru. Kita klik New Laboratory. Nah, kita katakan misalnya laboratorium name-nya adalah laboratorium Indonesia, gitu, Indonesia Raya, gitu ya. Mau saya tulis laboratorium mikrobiologi, tapi tadi sudah ada. Kita klik aja laboratorium Indonesia Raya. Kita berikan configuration filenya itu singkatan, kita ketik saja LRI, misalnya begini. Nah, kemudian di sini ada antibiotik, lokasi, data feeds, kemudian alerts. Untuk antibiotik kita bisa klik. Nah, di sini akan muncul muncul beberapa macam metode tes. Ada DIX, ada MIC, ada ITES. DIX itu menggunakan cakram, kemudian MIC itu daya hambat minimum, ya. Kemudian ITES itu menggunakan seperti cakram tapi nanti ada MIC-nya. Mungkin nanti di video berikutnya saya akan jelaskan untuk berbagai macam metode ini. Kita masuk ke guideline. Jadi panduan antibiotik itu ada banyak. Ya. Ada dari Amerika namanya CLSC, Eropa itu UKAS, Denmark punya sendiri, Norway, Inggris punya sendiri. Nah, di Indonesia rata-rata menggunakannya ada CLSC 2021. Ya, UKAS itu milik Eropa. Kita klik CLSC 2021. Kemudian metodenya yang kita gunakan apa? Cakram atau MIC atau ITES. Katakanlah saya akan menggunakan yang metode MIC, maka saya akan klik MIC. Kemudian di sini ada berbagai macam antibiotik. Jadi kalau Bapak Ibu geser ke bawah, ini adalah nama-nama antibiotik. Bahkan mungkin di rumah sakit Bapak Ibu atau mungkin di negara kita belum ada, tapi ini yang tersedia di dunia. Nah, katakanlah misalnya kita akan memasukkan misalnya amikasin. Nah, ini antibiotiknya yang mana yang akan kita masukkan. Jadi memasukkannya itu nanti memasukkan ke kotak yang kosong yang di sebelahnya itu ya. Kita akan memasukkan antibiotik tersebut. Kalau kita sudah memilih CLSC, maka kita gunakan yang di dalam kurungnya ada tulisan CLSC. Jadi misalnya amikasin ini CLSC, UKAS, artinya kalau Bapak Ibu menggunakan UKAS juga bisa memilih yang ini. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan CLSC atau UKAS, Bapak Ibu menggunakan yang NEO tentu saja tidak tepat. Oke, saya akan stop share dulu sebentar. Nah, saya akan masuk. Jadi bagaimana sih sebetulnya memilih antibiotik? Jadi namanya CLSC itu dia ada namanya panel, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan saya tunjukkan untuk CLSI. Jadi yang mungkin belum mengenal CLSI, ini adalah CLSI. Ya, ini ada CLSI, Bapak Ibu. Jadi pedoman tentang antibiotik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan juga di CLSI itu. Baik, saya akan kembali share screen tentang panelnya. Jadi
di dalam CLSI itu sudah ada antibiotik-antibiotik apa yang harus dipasang, ya, harus dipasang atau sesuai dengan kumannya. Ya, sebagai contoh misalnya mungkin saya membuat perumpamaan, ada hewan misalnya kucing katakanlah ya, misalnya kucing. Kucing itu panelnya adalah misalnya daging ayam, kemudian ikan, dan misalnya apalagi misalnya daging sapi, misalnya begitu ya. Kucing akan memakan itu panel. Tapi kalau kemudian wortel, misalnya rumput, itu mungkin kita tidak tepat kalau itu untuk panel kucing, gitu ya. Itu seperti itu. Nah, sebagai contoh ini saya akan share, misalnya panel. Di sini ada kuman Staphylococcus sp. Ini kebetulan saya ambil CLSI, kemudian saya pindah ke Word ya. Panelnya ada azitromisin, eritromisin, cefoxitin, sampai gentamisin. Ya, ini adalah panelnya. Dan ini pun juga saya pertimbangkan, ini ada tulisannya ada beberapa antibiotik tidak ditampilkan karena tidak ada di rumah sakit dan di Indonesia. Dan ini cefoxitin ini kita tampilkan untuk deteksi resistensi. Misalnya pada methicillin resistant Staph aureus. Kemudian rifampicin tidak saya cantumkan karena tidak kita gunakan untuk pengobatan bakteri biasa, ini untuk TB yang kita simpan. Ya. Itu sebagai contoh. Itu namanya panel. Ini adalah panel. Baik. Kita akan masuk kembali ke WHO NEP-nya. Ya. Baik, ini adalah WHO-nya. Kita akan memasukkan di kotak kosong. Ya, di kotak kosong. Nah, kotak kosong ini akan kita isi sesuai dengan panel tadi, ya, panel yang tadi sudah kita tampilkan tadi ya. Misalnya ya. Baik, Bapak Ibu, misalnya kita akan masukkan yang Staphylococcus saja dulu ya. Karena ini sebagai contoh. Misalnya kita cari azitromisin. Bapak Ibu bisa melihat di sini misalnya diketik azitromisin. Oke, ini sudah ada azitromisin. Kita klik yang CLSI, kemudian eritromisin. Kita klik eritromisin. Oke, ini CLSI. Kita masukkan ke panah ini, masukkan ke kotak yang kosong. Kemudian misalnya lagi punya lindamisin. Lindamisin, oke, yang ada CLSI-nya. Selalu yang ada CLSI-nya ya. Selalu yang ada CLSI-nya. Cefoxitin. Selalu yang ada CLSI-nya kita masukkan. Kemudian penicillin. Kemudian trimetropin. Kemudian linezolid. Kemudian ada vancomycin. Ciprofloxacin. Ciprofloxacin. Gentamisin. Ya. Katakanlah misalnya ini yang sudah kita masukkan ya, yang ada juga di rumah sakit kita juga, misalnya seperti ini. Ya. Sebetulnya ada lagi yang belum saya masukkan seperti moxi, kemudian tadi saya sampaikan ada rifampicin, itu tidak kita masukkan.
karena untuk pertimbangan TB dan lain-lain. Nah, ini setelah kita masukkan, di sini ada breakpoint, ya, ada breakpoint. Usul saya ini sebaiknya tidak diutak-atik dahulu, kecuali Bapak Ibu memang ada konsulen terkait dengan antibiotik, mungkin bisa SP mikrobiologi klinik, ya, atau spesies lainnya yang memang dia menguasai itu. Kemudian ada panel. Nah, ini panel. Nah, panel ini nanti ketemu macam-macam kuman, Bapak Ibu, ya. Ada kuman-kuman di sini, ada jamur juga, ya. Ada jamur, ada Neisseria, Mycobacteria juga muncul di sini. Katakanlah tadi kita sudah Staphylococcus. Nah, jadi yang nanti akan menjadi panel. Jadi sebetulnya kalau yang betul atau yang nyata, ya, maksudnya betul itu bukan berarti ini salah, tapi yang nyata di lapangan itu kita masukkan banyak sekali antibiotik dan kita pilih. Yang untuk Staphylococcus itu yang mana saja, karena ada yang nanti dia bukan panelnya. Tapi ingat kembali apa itu panelnya. Nah, ini karena tadi saya mencontohkan untuk Staphylococcus, maka saya akan centang semua. Artinya yang kotak kosong ada centangnya itu adalah yang merupakan panelnya. Baik. Kalau sudah kita oke. Nah, kemudian kita oke kembali. Nah, sampai titik ini kita sudah punya lembar untuk antibiotiknya. Kemudian lokasi. Nah, lokasi itu adalah ruangan-ruangan di rumah sakit kita, ya, atau bangsal. Misalnya kita klik nama bangsalnya, misalnya ada Seruni, misalnya. Kodenya kita singkat SRN. Institusinya ini Laboratorium Indonesia Raya. Jadi institusi kita lihat di sini ada institution. Nah, Laboratorium Indonesia Raya. Nanti dia langsung keluar. Departemennya katakanlah Seruni itu adalah area untuk obstin. Ya, kita klik ini kan di departemen, ini ada obstetrik ginekologi. Dan tipenya adalah inpatient atau rawat inap. Ya, oke. Kemudian ada bangsal lain, misalnya bangsal bunga. Nah, nama-nama bunga, ya, kita misalnya bangsal apa, dahlia lah. Dahlia. Singkatannya DHL. Institusinya sama. Departemennya misalnya dahlia itu ternyata untuk bedah, katakanlah. Tipenya sama, rawat inap. Oke. Nah, kita dua dulu. Nah, di sini kita sudah membuat template atau cetakan untuk antibiotik dan lokasi. Untuk data field dan alerts itu tidak akan saya sampaikan dulu di sini. Jadi ini yang paling sederhana dulu, antibiotik dan lokasi. Setelah itu kita save. Oh, nah ini saya ada kesalahan masuk. Ini country-nya belum saya isi, udah kita masukkan Indonesia, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat peringatan. Nah, kita save. Ya. Akhirnya muncul lembar kosong seperti ini. Nah, tahapan kita adalah sampai data entry. Karena ini ada data baru, maka kita klik new data file. Kalau open data file artinya kita sudah punya data yang sudah di entry dan mungkin mau dilanjutkan atau dianalisa. Ini ada data baru, maka kita new data file. Dan di situ dia langsung membuatkan nama filenya IDN/LRI Laboratorium apa tadi Republik Indonesia, ya, 2022. Kemudian dituliskan di sini adalah SQLite. Ini bentuk filenya ada SQLite. Dimasukkan ke dalam drive C. Sebetulnya ini bisa dirubah nama filenya, drive-nya pun juga bisa dirubah. Tapi kadang-kadang ada beberapa kejadian yang kemudian entah itu lupa, entah itu tidak kompatibel dengan sistem laptop atau komputernya. Nah, itu yang menjadi masalah. Itu yang saya sendiri tidak menguasai, itu butuh memanggil orang IT, ya. Jadi untuk video kali ini, pelatihan kali ini, kita tidak akan memodifikasi apapun, gitu ya. Ya, ini kita save. Nah,
muncullah lembar yang akan kita isi menjadi lembar-lembar pasien. Nomor pasien, ini adalah nomor KMED. Katakanlah misalnya nomornya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu saja ya. Nama keluarga itu kalau ada nama marga, ya, nama marga. Misalnya Simanjuntak, misalnya ya. Mohon maaf kalau ada yang tidak sama itu ya, atau sama Simanjuntak. Ini karena terpikir begitu saja. Nama marga yang termasuk yang terkenal ya, misalnya nama kecil itu nama awal, nama depan misalnya siapa ya, misalnya katakanlah udahlah nama saya Ridho. Nah, jenis kelamin, begitu saya klik jenis kelamin, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada female, male, outdoor, dan unknown. Saya rasa Tuhan hanya menciptakan female atau male, tapi memang beberapa negara menerapkan ada kelamin lain atau tidak diketahui, silahkan. Tapi kita male, tanggal lahir, ini formatnya adalah tanggal, kemudian garis miring, bulan, garis miring, tahun. Begitu saya klik, langsung dia mengatakan 17 Februari 1980, usia 42 tahun, adu itu adult. Dia langsung mendeteksi bahwa ini adult. Lokasinya, di mana pasien ini dirawat. Nah, begitu kita klik, ternyata muncul DHL atau SRN, Dahlia atau Seruni. Karena Seruni adalah bangsal kebidanan, tidak mungkin saya masuk ke situ. Saya akan masuk ke DHL. Nah, begitu kita klik DHL, dia langsung keluar semua. Oh, institusinya, Laboratorium Indonesia Raya, kemudian surgery, rawat inap. Nah, tinggal masuknya tanggal berapa? Misalnya tanggal masuknya tanggal 25 Maret. 25 Maret 03 2022. Ya. Begitu kita klik, di tempat lain langsung 25 Maret. Nomor spesimennya, ini adalah nomor laboratorium. Katakanlah nomornya 6789. Tanggal spesimennya, spesimen masuk tanggal 26 Maret. Atau ya, 26 Maret lah ya. Sehari setelah masuk kita mendapatkan kultur 2022. Baik. Jenis spesimennya, ya, jenis spesimennya ini ada jenis spesimen untuk darah, untuk apa? Nah, ini kita lihat di sini. Katakanlah misalnya darah ya, kita cari darah. Nah, ini ketemu darah. Alasannya apa? Alasannya untuk diagnostik. Nah, organismenya apa? Tadi kita sudah memasukkan organismenya adalah organisme Staphylococcus. Sebetulnya cukup banyak nantinya ya. Jadi ini Staphylococcus. Kita klik Staphylococcus. Misalnya M. aureus, klik Staphylococcus aureus. Nah, ini kita boleh isi serotip, beta-lactam, MRSA. Nah, ternyata MRSA misalnya nanti positif, ya kita klik positif. Jadi ini mengisinya ada dari hasil kultur yang sudah jadi, kita lihat gitu. Kita lihat kemudian kita salin, dimasukkan ke software untuk nantinya dianalisis. Nah, DIX-nya, antibiotik yang terpasang ini muncul semua. Ada azitromisin, ada penisilin, vancomycin. Nah, ini keluar semua. Misalnya penisilin, kita lihat di dalam hasil lab, ternyata angkanya adalah angka azitromisin angka 9 misalnya. Begitu kita klik, maka 9 itu masuknya adalah resisten. Penisilin angka 30 MIC-nya juga resisten. Vancomycin 1 ternyata sensitif. Erythromycin 9 resisten ini. Nah, penisilin V breakpoint-nya tidak ada, jadi tidak tercantum, ya, tidak tercantum. Nah, ini tidak perlu kita isi, ya. Jadi penisilin V tidak punya breakpoint, sebaiknya tidak dikarang atau dikonsultasikan ke dokternya. Ciprofloxacin, misalnya kita tulis ciprofloxacinnya 1 sensitif, clindamycinnya kita tulis
2, ya, atau kita tulis ini ya, 1. Ya. Kemudian potrimoxazole itu intermediate ya. Potrimoxazole atau trimethoprimnya kita tulis 1. Levofloxacinnya kita tulis 1. Cefoxitinnya kita tulis misalnya 9. Jadi resisten. Linezolidnya kita tulis 2 misalnya. Gentamisnya kita tulis 2. Ya. Di sini langsung ada peringatan medium priority, all organism, all antibiotic, important resistant. Jadi important resistant, ada infection control alert-nya juga, peringatan untuk PPI-nya, dan nanti akan ditindaklanjuti apa ya. Ini ada clinical recognition. Itu adalah tahapan untuk pengisian. Nanti tinggal kita save isolate. Karena kita akan save untuk pasien pertama ini, dan saat kita save maka dia akan keluar seperti ini. Jadi import yang penting-penting ini, oh ini ternyata resisten dan lain-lain, dia akan berikan peringatan. Ada save the isolate and continue with the same specimen. Jadi isolate ini di save kalau memang hanya ada ini saja, satu pasien ini dengan satu sampel. Save the isolate and continue with the same specimen, artinya ini di save, tapi ternyata ada dari darah yang lainnya, karena ada laboratorium yang dia pembukuan untuk spesimen darah sendiri, urin sendiri, pas sendiri, maka itu nanti kemudian dijadikan satu di klik ini. Save the isolate and continue with the same patient. Ini kalau satu pasien ada beberapa sampel. Sudah kita oke. Nah, selesai Bapak Ibu, nanti kita bisa lihat di view database sudah di sini, nanti akan muncul banyak pasien. Ya. Itu tahap awal terkait dengan cara pengisian. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan ketemu dengan video-video yang lainnya untuk ngopi di kota, ngobrol PPI di Kota Praja. Mohon bantuannya, jika suka maka mohon disebarkan kepada yang lain sudah menjadi manfaat, dan mohon subscribe 3S, dan tetap kita setia di channel ini, Ngopi di Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.